Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah untuk meminta kesehatan dan meminta ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Tentunya ini masih ada pada bahasan kelas 9 SMP ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk fungsi kuadrat ini ya mirip dengan persamaan kuadrat, dia memiliki bentuk umum. Karena ini fungsi, maka bentuk umumnya adalah fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Dan x ini sama dengan y ya, atau kita bisa tuliskan dengan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Persyaratannya yaitu a, b, dan c bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau sama dengan 0 maka ini bukan persamaan kuadrat lagi. Oke, bedanya apa sih dengan persamaan kuadrat ya? Ini mirip-mirip gitu ya. Jadi bedanya kalau persamaan kuadrat ya, si nilai ax kuadrat tambah bx tambah c ini sama dengan 0. Artinya kan nilai y dari persamaan kuadrat itu kan 0 ya, pada nilai yang lain. Dan dia hanya memiliki nilai x-nya 2 ya. Akarnya itu x1 dan x2. Itu pun kalau berbeda ya. Kalau misalkan tidak berbeda, sama ya kembar, maka 1 ya, akar nilai x-nya 1 yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kalau fungsi, sedangkan fungsi ya, fungsi ini dia tergantung dari nilai x-nya ya, si y ini. Artinya x-nya tidak terbatas ya. Kecuali di soalnya dikasih interval ya, beda lagi kalau itu. Jadi si y ini ya tergantung dari nilai x ini ya, tergantung dari nilai x ya, sehingga kita dapat membuat sebuah grafik atau rupa hubungan antara nilai x ini ya, dengan nilai y ini ya. Nah, kurvanya seperti apa ya? Kurvanya seperti ini contohnya. Untuk fungsi kuadrat, hubungan antara nilai x dan y-nya. Oke, ini untuk kurva fungsi kuadrat yang terbuka ke atas, artinya nilai a-nya, koefisien dari x kuadrat ini lebih besar dari 0. Secara umum bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang terbuka ke bawah, ini yang untuk nilai a lebih kecil dari 0. Oke, ini seputar bentuk umum dari fungsi kuadrat ya, kenalan dulu. Oke, ini sekarang poin-poin penting ya, poin-poin penting yang harus kalian tahu di fungsi kuadrat. Ya, yang pertama kalian harus tahu tentang karakteristik dari fungsi ya, fungsi kuadrat berdasarkan nilai a atau koefisien x kuadrat. Kemudian tentang pembuat nol fungsi ya, ini pembuat nol fungsi maksudnya apa? Nanti kita jelaskan ya, pembuat nol fungsi ini seperti apa sih. Selanjutnya sumbu simetri ya, ini sumbu simetri tentunya semua kurva ya, semua kurva fungsi kuadrat itu memiliki sumbu simetri ya. Pasti memiliki sumbu simetri. Kemudian tentang nilai optimum. Jadi di fungsi kuadrat ini dia memiliki nilai optimum, nilai ekstrimnya ya, nilai titik baliknya, entah dia yang paling rendah minimum atau nilai yang paling tinggi atau maksimum. Selanjutnya yang terakhir yang harus kalian tahu itu ada karakteristik fungsi ya, fungsi kuadrat berdasarkan nilai d atau diskriminannya. Ini udah dibahas juga ya di persamaan kuadrat, bagaimana sih nilai d ini menyebabkan apa ya. Oke, kita masuk ke bahasan yang pertama ya, yaitu tentang karakteristik fungsi berdasarkan nilai a atau koefisien x kuadrat. Jadi karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a atau koefisien x kuadrat ya. Pakai karakteristik fungsi kuadrat ya, fx, bentuk umumnya fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c, itu berdasarkan nilai a ya. Kondisinya bagaimana sih karakteristik fungsinya? Pertama ya, jika a lebih kecil dari 0, maka grafik tersebut, grafik fungsi tersebut akan terbuka ke atas, ke bawah. Maaf. Jika a lebih kecil dari 0, maka grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Artinya dia akan menghasilkan nilai maksimum, titik ekstrimnya atau titik
maksimum titik simetrisnya. Gambarnya seperti apa ya? Seperti ini. Nah, ini kan kurvanya berarti dia terbuka ke bawah ya. Karena A-nya lebih kecil dari 0. Kemudian kondisi yang kedua, jika A-nya lebih besar dari 0, maka si grafik tersebut terbuka ke atas. Sehingga dia akan menghasilkan nilai minimum ya. Titiknya titik minimum. Gambarnya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Dia terbuka ke atas, dia akan menghasilkan nilai minimum di titik ekstrimnya. Titik paling bawahnya ini. Oke, lalu nilai A ini untuk apa sebenarnya ya? Nilai A ini adalah untuk menentukan kelengkungan grafik fungsi kuadrat. Kita kasih gambar nih supaya lebih paham ya. Jadi kita misalkan memiliki fungsi kuadrat dia sama dengan x kuadrat, artinya A-nya kan 1 ini. Lalu bagaimana kalau kita perkecil nilai A-nya sehingga dia tuh mendekati nilai 0. Si A-nya ini kan 1 ya. Dia sama dengan x kuadrat, berarti A-nya 1 ya, cuma nggak ditulis. Jadi kan A-nya ini, kita ambil contoh yang lainnya, Y-nya sama dengan setengah X. Ya, berarti kan A-nya mengecil, dia mendekati 0. Berarti kan si fungsi ini dia mendekati 0 ya. Mendekati nilai 0 si X-nya ini. Maaf, mendekati nilai 0 ya. Hampir lurus ya, melebar. Begitu pula dengan nilai A yang lebih kecil dari 0. Contohnya ini dia sama dengan setengah X kuadrat, kemudian semakin menjauh dari 0 dia menjadi semakin kuncup bukan melebar ya. Kalau mendekati 0 nilai A-nya baik yang lebih besar dari 0 atau yang lebih kecil dari 0. Kalau mendekati 0 dia semakin melebar, kalau menjauh maka semakin kuncup ya, semakin menyempit. Ini ya sama dengan min X kuadrat. Jadi A ini untuk menentukan kelengkungan dari grafik fungsi kuadrat ya. Untuk B dan C ya, dengan hal yang sama yang kita bisa tentukan. Oke, selanjutnya tentang pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi ini ya, pembuat nol fungsi ini kan maksudnya apa sih? Yaitu pembuat nol fungsi adalah nilai x yang membuat fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Jadi nilai x berapa sih yang menyebabkan nilai fungsi tersebut menjadi 0 atau y itu sama dengan 0 ya. Nilai x ini dapat kita cari ya dengan beberapa cara ya. Cara pertama, kita bisa menggunakan grafik fungsi yaitu kita lihat di gambarnya ya, titik potong terhadap sumbu x-nya. Yang kedua ya, jadi kalau yang pertama kita bisa lihat aja ke gambarnya langsung, mana sih titik yang berpotongan dengan titik potong terhadap sumbu x-nya ya. Nilai x yang menyebabkan si y-nya jadi 0. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan persamaan kuadrat ya. Kenapa persamaan kuadrat ya? Karena di persamaan kuadrat ada akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut ya. Ini yang digunakan adalah akar-akarnya. Kan tadi bahwa pembuat nol fungsi itu dia nilai x ya, nilai x ini menyebabkan si fx ini 0 atau nilai y-nya menjadi 0 ya. Artinya kan fx ini menjadi 0 dan fx ini kita tahu bahwa bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Artinya kan ini sama dengan sama dengan bentuk umum dari apa ini? Bentuk umum dari persamaan kuadrat kan? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, artinya kalau bentuk umum persamaan kuadrat, artinya dia memiliki akar real ya. Dia memiliki akar-akar real yaitu x1 dengan x2. Dengan kondisi yang berbeda ya, x1 dan x2 bisa aja nanti real berbeda atau realnya kembar sama ya. Seperti ini contohnya. Jadi dia kurva ya, berbentuk kurva memotong sumbu x. Dan kalau artinya apa maksudnya ini? Jadi di titik ini, di titik x1 ini dia menyebabkan si y ini berapa ini? 0 ya. Lihat pada garis ini ya. Semua nilai x yang berada pada garis ini menyebabkan nilai y-nya 0 ya. Itu nilai titiknya berapa ya? X1 yang ini. Titik yang dipotong oleh kurva tersebut. Kemudian bisa juga yang keduanya itu x2. Jadi pada titik x2 ini menyebabkan nilai si y ini menjadi 0 ya. Menjadi 0 seperti ini. Kemudian bisa juga kondisinya dia si akarnya itu kembar ya, x1 itu sama dengan x2. Jadi dia hanya menyinggung di satu titik ini. Jadi hanya di titik ini si x ini menyebabkan nilai y-nya 0, yaitu x1 sama dengan x2. Ya berarti si pembuat nolnya cuma 1 karena akarnya kembar. Kalau ini x1 dan x2-nya berbeda. Ya, jadi ada 2x yang menyebabkan
nilai fx atau nilainya menjadi 0 ya. Oke, itu tentang pembuat ke 0 fungsi. Selanjutnya adalah tentang sumbu simetri ya. Sumbu simetri ya, tentunya kalian udah tahu ya. Sumbu simetrinya adalah sumbu yang membagi dua suatu bidang atau suatu bidang menjadi bagian yang sama ya. Dua bagian yang sama baik ukuran besar atau ukurannya ya. Lalu di fungsi kuadrat itu apa sih sumbu simetri ini? Sumbu simetri sama ya, jadi membagi kurva tersebut menjadi dua bagian yang sama besar dan ukurannya ya, sama besar dan ukurannya. Nah, sumbu simetri ini dapat dicari dengan menggunakan cara yang pertama itu dengan pembuat nol fungsi yang tadi kita tahu ya. Pembuat nol fungsi ini ada dua kondisi ya. Jika memiliki suatu pembuat nol, artinya si akar-akarnya sama ya, x1 dan x sama dengan x2, maka pembuat nol tersebut si x2 dan x2 ini menjadi sumbu simetrinya langsung ya. Sama aja, berarti sumbu simetri ini sama dengan x1 sama dengan x2. Gambarnya seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi dia kurva ini menyinggung satu titik karena si akarnya kembar, x1 sama dengan x2. Jadi si sumbu simetrinya ini, sumbu ini memotong kurva ini menjadi dua bagian yang sama, kiri kanan itu sama besar dan ukurannya sama ya. Titik ini, di titik x1 sama dengan x2 ini, nah inilah namanya ada titik sumbu simetrinya ya. Di titik x1 sama dengan x2. Artinya kita bisa samakan kalau begitu ya. Berarti sumbu simetri ini sama dengan x1 sama dengan x2. Jadi pada titik ini ya, pada x1 dan x2 ini, maka sumbu simetrinya sama ya. Jadi kita bisa gunakan sumbu simetrinya adalah pembuat nol tersebut kalau satu ya. Kemudian jika memiliki dua pembuat nol, artinya akar-akarnya berbeda ya, memotong di dua titik, maka sumbu simetrinya kita cukup cari rata-ratanya ya, karena berada di tengah-tengah. Kemarin seperti apa ya, seperti ini lihat ya. Bahwa dia memotong di dua titik. Dua titik itu x1 dan x2. Ya. Nah, bagaimana mencari sumbu simetrinya atau x simetrinya? Ya, kita tinggal jaraknya kan ini sama ya, berarti kita tinggal cari rata-ratanya, x1 ditambah x2 dibagi 2. Ini untuk mencari sumbu simetri ya. Kalau pembuat nolnya ya, ada memiliki dua pembuat nol. Kalau yang pembuat satu nggak cukup, yang x1 x2 itu menjadi sumbu simetrinya sama ya. Kalau untuk dua, maka kita tinggal jumlahkan dan dibagi 2. Nah, selain dengan mencari dengan pembuat nol fungsi, kita juga bisa menggunakan dengan rumus ya, rumus sumbu simetri pada fungsi kuadrat dengan bentuk umum fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c, yaitu sumbu simetri atau x simetri itu sama dengan min b per 2 a. Nah, dari mana ini rumusan ini? Ya, turunan dari rumusan sebelumnya ya. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa x simetri ini sama x1 tambah x2 dibagi 2. Dan x1 tambah x2 kita telah pelajari di persamaan kuadrat bahwa x1 tambah x2 itu adalah min b per a ya. Artinya kan min b per a dibagi 2 ya, jelas jawabannya berarti min b per 2 a. Ya, kalau kita gunakan rumus sumbu simetri yaitu min b per 2 a. Oke, itu tentang sumbu simetri ya. Sumbu yang membagi dua kurva menjadi dua bagian yang sama besar dan ukurannya. Oke, selanjutnya tentang nilai ekstrim atau nilai optimum. Di sini dibacakan dengan y optimum ya. Kalau tadi sumbu simetri xs, x dengan indeks s, sementara nilai ekstrim atau nilai optimum yo. Tulisnya di sini. Dimisalkan ya. Nanti kalian di beberapa referensi lain kalian akan menemukan bahwa nilai optimum ini memiliki nama lain ya. Bisa saja nanti nilai simetris ya. Nilai simetris atau nilai ekstrim ya. Atau nilai optimum. Oke, untuk nilai ekstrim atau nilai optimumnya di sini misalkan dengan yo. Nah, nilai optimum ini dapat dicari dengan menggunakan rumus ya. Y optimum ini adalah d dibagi min 4a ya. Kita tahu bahwa d ini ada diskriminan ya. Artinya kita bisa uraikan juga bahwa d ini adalah b kuadrat min 4ac ya. Sehingga kita dapatkan y optimum itu adalah b kuadrat min 4ac dibagi min 4a. Ini untuk mencari nilai ekstrim ya, optimum. Dan tentunya nilai optimum ini dia memiliki dua jenis ya. Memiliki dua jenis atau dua kemungkinan nilai. Karena kan kurvanya ada dua jenisnya, ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Artinya dia akan menghasilkan nilai minimum atau nilai maksimum ya, sesuai dengan nilai A. Jadi kan
nilai yang pertama, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka kan kurvanya terbuka ke atas. Artinya dia akan, grafik ini akan menghasilkan nilai maksimum. Terbuka ke bawah, maaf ya. A-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah, sehingga nanti grafik fungsinya tersebut akan menghasilkan nilai maksimum. Gambar seperti apa ya ini contohnya ya. Kan A lebih kecil dari 0, berarti kan dia terbuka ke bawah ya. Dan tentunya sumbu simetrinya ya, X simetrinya dia kan akan mencapai titik ketika nilai X-nya simetris ya, maka dia akan mencapai titik tertinggi ini ya, atau titik maksimum. Dan di titik ini dia akan menghasilkan nilai ya optimumnya dan nilai apa? Nilai maksimum ya, kan nilai tertinggi ya. Jadi dari ketika X-nya simetris tengah-tengah ini, maka dia akan menghasilkan nilai Y optimum. Y-nya kan nilai Y yang paling tinggi, yang paling besar ya. Oke, yang kedua, jika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka si grafik tersebut kan jelasnya dia akan terbuka ke atas ya. Maka dia akan menghasilkan nilai minimum. Gambarnya seperti ini. A lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Ya, jadi ketika si sumbu simetri ini ya, ketika nilai X-nya simetris, dia akan mencapai titik terendah, titik terendah di sini, sehingga akan menghasilkan nilai optimum. Optimum pasti dia akan memiliki nilai minimum, nilai yang terendah atau paling kecil ya. Ini kan paling mengecil, membesar lagi ya. Maka dia akan menghasilkan nilai minimum ya. Jika A-nya besar, artinya ya, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka si X simetri ini akan mencapai nilai maksimum. Ya, optimumnya akan menghasilkan nilai maksimum, dan jika A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan mencapai titik terendah atau nilai optimumnya dan nilai minimum. Ada dua keadaan yang mungkin terjadi untuk nilai optimum tersebut sesuai dengan nilai A ya. Oke, selanjutnya karakteristik fungsi berdasarkan nilai D atau diskriminan ya. Jadi kata fungsi kuadrat ini berdasarkan nilai diskriminan. Kita tahu bahwa nilai diskriminan ini ya, menentukan bagaimana sih akar-akarnya, sifat dari akar tersebut ya. Nah, karakteristik fungsi kuadrat fx kuadrat x kuadrat tambah x tambah c berdasarkan nilai diskriminan D b kuadrat minus c ya. Pertama, jika nilai D ini besar dari 0, maka dia pasti akan memotong sumbu x di dua titik ya. Kenapa memotong sumbu x di dua titik? Karena dia kan nanti memiliki dua akar kembar ya. Bukan dua akar kembar, dua akar real yang berbeda ya. Dia memiliki dua akar real yang berbeda, yaitu x1 dengan x2 tidak sama. Artinya dia kan memotong kurvanya di sumbu x di dua titik ya. Jika D-nya lebih besar dari 0, yaitu di x1 dan x2. Kemudian kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka fungsi tersebut akan memotong di satu titik ya, memotong sumbu x di satu titik. Kenapa? Karena dia memiliki dua akar real yang kembar ya, artinya x1 sama dengan x2 ya. Jadi dia memotong di satu titik atau menyinggung di satu titik saja, yaitu x1 sama dengan x2 ya, nilai akarnya sama ya. Kondisi yang ketiga, jika D-nya lebih kecil dari 0, maka fungsi tersebut tidak memotong sumbu x ya, artinya dia tidak memiliki akar real ya, dia tidak memotong dan juga tidak menyinggung di satu titik. Oke, ini karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan ya. Gambarannya kurvanya seperti itu. Biasanya untuk supaya lebih paham ya, kita masuk ke contoh soal. Jadi beberapa poin penting yang tadi kita bahas. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x dikurangi 5. Pertanyaannya, tentukan pembuat nol fungsi, sumbu simetri, nilai ekstrim yaitu nilai optimum, dan nilai diskriminannya. Tentunya nanti kategori-kategorinya ada di pembahasannya ya. Oke, kita jawab dulu ya. Nah, untuk menjawab bagaimana sih pembuat nol, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan nilai diskriminan ini, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya, koefisien dari fungsi kuadrat tersebut ya. Nilai koefisiennya hanya jelas satu ya di sini karena dia positif ya. Kemudian B-nya min 4 ya. Nilai yang menempel di X ini min 4. Kemudian C-nya min 5 ya. Kemudian kita cari dulu pembuat nol fungsi ya. Pembuat nol fungsi tadi jelas ya. Persyaratannya apa? Jadi si fx ini harus 0. Y-nya ini harus 0. Jadi membuat si fungsi ini, membuat si fx atau y ini menjadi
Nah, artinya kan jadi si persamaan kuadrat ini kan x kuadrat min 4x ini menjadi 0. Kalau udah kebentuk ini kan ini artinya persamaan kuadrat kan. Untuk persamaan kuadrat artinya kita bisa cari akar-akarnya ya. Yaitu x ditambah 1 dan x dikurangi 5 ya. Ini udah dibahas di pembahasan sebelumnya di persamaan kuadrat ya. Oke, berarti x tambah 1 dikali x kurangi 5 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ya kebalikannya. Berarti x1 karena ini plus menjadi min ya, min 1 atau x2-nya karena ini min menjadi plus, berarti x1-nya min 1 dan atau x2-nya menjadi 5. Nah, x1 min 1 dan 5 ini adalah nilai-nilai x yang membuat si fungsi ini menjadi 0 ya. Jadi jawabannya adalah min 1 dengan 5. Oke, itu untuk membuat 0 fungsinya ya, min 1 dengan 5. Kemudian yang kedua kita cari nilai bukan ya, sumbu simetri ya, sumbu simetri atau x simetri. Kita bisa gunakan rumus ya, x simetri itu rumusnya adalah min b per 2. Kita masukkan aja nilai, ini min rumus ya, ingat ini min rumus. B ini adalah min 4, kemudian A nya 1 ya, kita masukkan, maka min B nya adalah min 4 ya, dibagi dengan 2A, A nya 1, berarti 2 kali 1 ya, ini jelasnya min kali min jadi plus 4 ya, 2 kali 1 jawabannya jadi 2. Oke, jadi 4 bagi 2 itu jawabannya adalah 2. Oke, berarti x simetrinya kita dapatkan 2 ya, sumbu simetrinya 2. Oke, selanjutnya kita mencari nilai optimum atau nilai ekstrim ya, atau nilai simetris ya, sama aja. Di sini kita misalkan dengan nilai optimum, y optimum. Caranya yaitu menggunakan rumusan y optimum b kuadrat min 4ac dibagi min 4a. Atau kalian kalau misalkan nilai x simetrisnya buat seperti ini, boleh juga kalian melakukan substitusi ya, langsung aja ke fungsinya. Tapi ini bisa kita juga gunakan rumusan ini jika nilai x simetri itu pecahan ya, agak sedikit rumit ya. Oke, kita masukkan nilai b-nya. B kuadrat ini kan jelas min 4, b-nya min 4 berarti min 4 pangkat 2, min 4 a-nya adalah 1 kali c-nya adalah min 5 ya, dibagi min 4 a-nya adalah 1. Oke. Kan untuk min 4 kita pangkatkan 2 ya. Kita dapatkan min 4 pangkat 2 itu udah 16. Kemudian ini jelas ya, min 4 kali 1 adalah min 4 kali min 5 adalah plus 20 ya. Kemudian min 4 kali 1 jawabannya min 4 ya. Kita jumlahkan yang di atas, 16 tambah 20 menjadi 36 ya. 36 dibagi 4 jawabannya adalah min 9. Oke, kita dapatkan ya nilai ekstrim atau nilai optimumnya adalah min 9. Lalu ini nilainya kan nanti kategori nilai maksimum atau nilai minimum. Kita lihat dari nilai A-nya. A-nya adalah lebih besar dari A-nya 1 ya. Kalau 1 berarti kan A-nya ini lebih besar dari 0 ya. Maka si optimum yang min 9 ini adalah nilai minimum ya, bukan nilai maksimum ya. Karena terbuka kurvanya terbuka ke atas, berarti kan dia menghasilkan nilai minimum dari kategori ini ya. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka nanti kan menghasilkan nilai minimum. Dia mau nilai y optimumnya plus mau min, tetap dia jawabannya adalah dia akan menghasilkan nilai minimum ya. Karena nilai A-nya lebih besar dari 1 ya. Itu dia dari sana ya, nilai minimum maksimal dari A-nya, bukan dari nilai y optimum. Meskipun ini min, nah, kan nanti kalian pada suatu ketika kan menemukan nilai y optimumnya itu adalah plus ya. Tetapi tetap ya, untuk menentukan mengkategorikan itu nilai minimum maksimum, tetap lihat dari nilai A-nya ya. Karena nilai A-nya 1 lebih besar dari 0, maka nanti akan memastikan nilai minimum. Jadi ya, min 9 ini adalah nilai minimum ya. Kemudian kita cari nilai diskriminan ya, atau nilai D ya. Jelas ya, nilai diskriminan itu rumusannya adalah b kuadrat min 4 ac. Kita masukkan b-nya adalah min 4 pangkat 2 ya, dikurangi 4, a-nya adalah 1, c-nya adalah min 5. Kita kali-kalikannya, untuk ini min 4 pangkat 2 jadi 16, min 4 kali 1 min 4 kali min 5 jadi plus 20 ya. 16 tambah 20 36. Oke, ada ini 36 lebih besar dari 0 atau lebih kecil. Jelas ini lebih besar ya. Karena lebih besar, maka fungsi tersebut memotong di 2 detik. Dan lebih besar ini artinya kan dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Benar nggak? Kita cek aja nanti. Cek aja di pembuat fungsi, benar nggak realnya? 2 akar, ada 2 akar. Iya benar ya, ada x-nya min 1, ada yang x2-nya 5. Dan ini berbeda sesuai dengan kategori ya. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 akar real yang berbeda ya. Tidak sama. Dan tentunya dia akan memotong di 2 titik ya. Karena berbeda tersebut dia akan memotong sumbu x di 2 titik. Oke.
Jadi sketsanya seperti apa ya, kurvanya ya seperti ini ya. Sketsa dari grafik ini seperti apa sih sketsanya? Kan dia kita di pembuat nol fungsi dulu ya. Jadi kurva ini kan memotong set, nah memotong di sumbu x di dua titik ini ya. Titik yang pertama adalah min 1 ya, dengan 5 ya. Kemudian sumbu simetrinya berapa? 2 ya. Maka kita dapatkan sumbu simetrinya adalah 2 sebelah sini kan. Kemudian nilai optimumnya, jadi nilai optimum menghasilkan berapa? Y min 9. Jadi di X simetris 2 ini dia akan menghasilkan nilai optimumnya min 9 di sini ya. Y-nya Y optimum di sumbu Y min 9. Ini X1 dan X2 nya min 1 min 5 di X sumbu X. Sumbu simetrinya 2, dia menghasilkan nilai optimumnya Y sama dengan 9 ya. Oke, ini sketsa grafik tentang contoh yang pertama ya, sketsanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua ya. Tadi kurvanya tadi ke atas ya. Oke, contoh yang kedua ya. Pertanyaannya, diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 5. Pertanyaannya, tentukan pembuatan fungsi mirip dengan yang tadi ya. Sumbu simetri, nilai ekstrim atau nilai optimum, dan nilai diskriminan. Oke, jawabnya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya min 1 di sini ya, jelas ini. Koefisien X nya min 1, B-nya 4, C-nya adalah 5. Oke, kita cari dulu yang pertama adalah pembuat nol fungsi ya. Oke, pembuat nol fungsi kan syaratnya jelas ya bahwa fx ini harus menjadi 0 ya, si y-nya harus menjadi 0. Kita masukkan fungsinya ya, fungsinya apa? Min x kuadrat tambah 4x tambah 5 sama dengan 0 ya. Karena ini min x kuadrat, artinya kan ada sesuatu yang memiliki min ya, x-nya. Jadi min x tambah 5 dikali x tambah 1, ini caranya sama ya, seperti di pembahasan sebelumnya. Kan supaya jadi min berarti satu harus min ya, tambah 5. Oke, kita dapatkan untuk x1-nya adalah 5 atau x2-nya sama dengan min 1 ya, kebalikannya. Ini kan x1 min, jadi plus ya. 5-nya jadi binar ruas ya. Jadi 5, x1-nya 5, kemudian x2-nya jadi plus berubah jadi min. Jadi pembuat nol fungsinya adalah 5 dengan min 1. Oke, selanjutnya sumbu simetri ya. Sumbu simetri atau x simetri kita bisa gunakan rumus ya. Min B per 2A ya. Min B jelas ya, min B-nya adalah 4, A-nya min 1, berarti min dalam kurung 4, 2 dikali min 1 ya. Min kali 4 jadi min 4 dibagi dengan 2 kali min 1 min 2 ya. Min 4 dibagi min 2 ya. Min bagi min jawabannya plus, jadi 4 bagi 2 jawabannya adalah 2. Oke, jadi kita dapatkannya sumbu simetrinya adalah 2. Oke, selanjutnya kita cari nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim atau nilai optimum. Di optimum di sini ya. Ya, kita bisa gunakan rumus juga ya, karena ini juga x simetrinya 2. Sama seperti tadi, kita bisa juga substitusikan sebenarnya ke fungsinya, ke fx-nya ini. Supaya lebih cepat, tapi kalau seandainya nanti kita ketemu dengan nilai x simetrinya pecahan, ya agak ribet ya, kita gunakan rumusan. Y optimum min b kuadrat min 4ac dibagi min 4. Nah, kita masukkan nilai-nilainya ya. B-nya adalah 4 pangkat 2, min 4, A-nya min 1. C-nya 5 dibagi min 4, A-nya min 1, berarti min 4 kali min 1. Kita dapatkan ya, 4 pangkat 2, 16, jelas ya, min 4 kali min 1, 4, kali 5 plus ya, min 4 kali 1, min 4 kali min 1 plus 4, kali 5 plus 20, min kali min plus ya, 4 kali 1, 4. Berarti kita jumlahin 16 tambah 20 yaitu 36, dibagi 4, berarti jawabannya adalah 9 ya. Oke, kita dapatkan ya optimum 9 ya. Oke, ini nilai minimum atau maksimum ya, kita lihat dari nilai A-nya ya tentunya ya. Karena ini dilihat dari Y0 positif ya. Jangan langsung dilihat dari nilai optimumnya, tapi kita lihat dari nilai A-nya. Ini A-nya min 1 ya. Artinya kalau min 1 berarti A-nya lebih kecil dari 0, artinya kita akan menghasilkan nilai apa? Minimum atau maksimum nih, terbuka ke bawah ya, berarti nilai maksimumnya. Oke, karena A-nya sama dengan min 1, berarti kan dia lebih kecil dari 0. Sesuai dengan persyaratan tadi, maka dia akan menghasilkan nilai maksimum. Jadi 9 ini adalah nilai maksimum ya. Jadi jangan lihat dari Y0-nya ya, nilai 9-nya. Karena positif itu langsung aja maksimum enggak ya. Karena suatu saat kalian akan menemukan nilai optimumnya adalah negatif ya. Jadi tidak dilihat dari nilai Y0-nya, tapi nilai A-nya supaya kita
kita dapatkan maksimum atau minimumnya ya. Jadi optimum ini 9 adalah nilai yang maksimum ya, tertingginya berarti ya. Kemudian kita cari nilai diskriminan. Oke, nilai diskriminan ini jelas rumusannya adalah B kuadrat min 4 AC. Kita masukkan nilainya B kuadrat berarti 4 pangkat 2 min 4 kali A nya min 1 kali C, jelas 4 pangkat 2 16 min 4 kali 1 min 4 kali 1 jadi 4 ya, 4 kali 5 20, berarti 16 sama 20, jawabannya adalah 3. Nah, maka diskriminan lebih besar dari 0 ya, 36 lebih besar dari 0, maka dia memiliki dua karil yang berbeda, jelas ya. Sesuai dengan pembuatan fungsinya, dia memiliki dua karil yang berbeda, yaitu 5 dengan min 1, dua karil yang berbeda ya, tidak sama. Oke, karena D-nya lebih besar dari 0, maka dia kan pasti memotong sumbu X ya di dua titik ya, sama seperti sebelumnya. Oke, grafiknya seperti ini. Dia kurvanya ya, A-nya sama dengan min 1, artinya dia kan terbuka ke bawah ya. Kalau tadi kan terbuka ke atas, sekarang terbuka ke bawah ya, karena A-nya lebih kecil dari 0 ya. Kemudian dia memotong di sumbu X-nya di dua titik ya, yaitu min 1 dengan 5. Kemudian dia memiliki nilai sumbu simetrinya 2 ya, memiliki sumbu simetri 2. Dia akan menghasilkan nilai optimumnya berapa? 9. Nilai optimumnya 9. Oke, ini untuk sketsa dari contoh soal nomor 2 ya. Oke, jangan lupa poin-poin pentingnya ya, bagaimana cara mencari poin-poin tersebut. Oke, untuk contoh soal, selanjutnya kita ke latihan soal ya. Latihan soalnya silakan kalian kerjakan di buku ya. Caranya bisa kalian samakan. Jangan lupa untuk poin-poin tersebut ya. Ada 2 soal. Silakan nanti kalian bisa kerjakan di buku ya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini di medsos teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.